Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sherly PRC. Semoga kalian yang nonton channel aku dalam keadaan yang sehat dan tetap wajib menjaga kesehatannya ya. Kali ini saya akan membahas soal SKP tentang menopause. Sebelum ke soal, kalian harus klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Soal pertama, seorang perempuan umur 48 tahun datang ke posyandu dengan keluhan menstruasi yang sangat banyak. Hasil anamnesis sering merasa pusing dan lemas. Sudah menstruasi selama 10 hari, siklus haid tidak teratur 2-3 bulan, kadang sulit tidur dan gelisah. Akseptor AKDR. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 92, pernafasan 20, suhu 37, abdomen tidak teraba massa, inspekulo tampak darah mengalir dari OUI. Penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Infeksi, B. Neoplasia, C. Menopause, D. Gangguan hormonal, E. Penggunaan kontrasepsi. Jawaban yang tepat adalah D. Gangguan hormonal. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 48 tahun datang ke puskesmas mengeluh haid sangat banyak. Hasil anamnesis, pusing, lemas, haid selama 10 hari. Siklus tidak teratur, akseptor AKDR. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60. Nadi 100, pernafasan 24 kali, suhu 37, abdomen tidak teraba massa, darah mengalir dari OUI, pemeriksaan lab HB 8 gram. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Rujuk ke rumah sakit, B. Pasang infus, C. Transfusi darah, D. Memberikan pil KB, E. Memberikan tablet besi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pemasangan infus. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 50 tahun datang ke puskesmas mengeluh keputihan. Hasil anamnesis tidak gatal, encer, tidak berbau, tidak haid sejak 2 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 84, suhu 36,8. Abdomen tidak teraba massa dan tidak merasakan nyeri tekan. Pemeriksaan apakah yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut? A. Pap smear, B. Darah, C. Urin, D. IVA, E. USG. Jawaban yang paling tepat adalah D. IVA. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 48 tahun datang ke Posbindu dengan keluhan haid yang tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Hasil anamnesis, haid terakhir 2 bulan yang lalu, akseptor AKDR, sering susah tidur, banyak berkeringat di malam hari, serta ibu merasa sangat khawatir. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 130/90, nadi 88, suhu 36,7, abdomen tidak teraba adanya massa, PP tes negatif. Pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Terapi hormon pengganti untuk mengurangi gejala menopause, B. Perubahan hormonal selama masa perimenopause, C. Diet tinggi kalsium untuk mencegah osteoporosis, D. D. Olahraga teratur untuk memperkuat tulang, E. Pemakaian kontrasepsi hormonal. Jawaban yang paling tepat adalah B. Perubahan hormonal selama masa perimenopause. Di sini, masa perimenopause ditandai dengan haid yang tidak teratur. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 45 tahun datang ke PPM mengeluh terlambat haid 2 bulan. Hasil anamnesis, haid tidak teratur sejak 6 bulan terakhir, akseptor AKDR, sering merasakan panas, memerah, dan beringat pada wajah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80, suhu 36,5, abdomen tidak teraba adanya massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Perimenopause, B. Polimenore, C. Menopause, D. Amenore, E. Hamil. Jawaban yang tepat adalah A. Perimenopause.
Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 52 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar bercak darah segar dari jalan lahir setelah bersenggama. Hasil anamnesis sudah tidak mendapatkan haid sejak 1,5 tahun yang lalu, tidak menggunakan kontrasepsi, dan sering mengalami keputihan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 84, suhu 36,8, abdomen tidak teraba adanya massa, dan tidak merasakan adanya nyeri tekan. Pemeriksaan apakah yang perlu untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut? A. Darah lengkap. B. Pap smear. C. USG vagina. D. IVA tes. E. Biopsi. Jawaban yang paling tepat adalah E. Biopsi. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 47 tahun datang ke PPM mengeluh haid tidak teratur selama 1 tahun. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130, nadi 88 kali, suhu 36, pernafasan 18 kali. Hasil anamnesis terkadang 3 bulan tidak haid, kadang sangat banyak, cemas, dan berdebar-debar, sulit tidur, dan mudah tersinggung. Keluhan ini pada umumnya sering dialami oleh siapakah pada kasus tersebut? A. Penyakit jantung. B. Premenopause. C. Gangguan psikologi. D. Penurunan fungsi tubuh. E. Peningkatan aktivitas yang berlebihan. Jawabannya adalah B. Premenopause. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 47 tahun datang ke PPM dengan keluhan mengalami haid sebulan 2 kali sejak 2 bulan terakhir. Hasil anamnesis biasanya haid teratur setiap bulan dengan siklus 28-30 hari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 78, suhu 36,7, pernapasan 24 kali. Abdomen tidak teraba adanya massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Menorragi. B. Metrorragi. C. Polymenorrhea. D. Oligomenorrhea. E. Hypomenorrhea. Jawaban yang paling tepat adalah C. Polymenorrhea. Polymenorrhea adalah siklus haid yang rentan waktu haidnya kembali cepat. Misalkan dalam 1 bulan terjadi haid 2 kali. Soal berikutnya, seorang bidan melakukan pengkajian pada desa binaannya. Data yang diperoleh banyak perempuan yang menjadi PSK sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi infeksi menular seksual, bahkan kasus Blenore. Masyarakat berpikir kondisi yang terjadi adalah hal biasa dan pelaku merupakan pahlawan keluarga. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan. B. Pendekatan tokoh masyarakat. C. Pemberdaya ekonomi keluarga. D. Pengembangan kegiatan rohani. E. Kerjasama dengan pihak kepolisian. Jawaban yang tepat adalah B. Pendekatan dengan tokoh masyarakat. Kenapa? Karena apabila kita ingin mengurusi masalah tersebut, kita harus mendekatkan diri kepada tokoh masyarakat untuk memudahkan menyelesaikan masalah tersebut. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 48 tahun datang ke posyandu dengan keluhan menstruasi yang sangat banyak. Hasil anamnesis merasa pusing dan lemas, sudah menstruasi selama 10 hari, siklus haid tidak teratur 2-3 bulan, kadang sulit tidur dan gelisah, akseptor AKDR. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 92, pernafasan 20 kali, suhu 37, abdomen tidak teraba massa, inspekulo tampak darah mengalir dari OUI. Penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Infeksi. B. Neoplasia. C. Menopause. D. Gangguan hormonal. E. Penggunaan kontrasepsi. Jawaban yang tepat adalah D. Gangguan hormonal. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 48 tahun datang ke puskesmas mengeluh haid sangat banyak. Hasil anamnesis, pusing, lemas, haid selama 10 hari. Siklus tidak teratur, akseptor AKDR. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60. Nadi 100, pernafasan 24 kali, suhu 37, abdomen tidak teraba massa, darah mengalir dari OUI, pemeriksaan lab Hb 8 gram. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Rujuk ke rumah sakit. B. Pasang infus. C. Transfusi darah. D. Memberikan pil KB. E. Memberikan tablet besi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pemasangan infus.
Soal berikutnya, seorang perempuan umur 50 tahun datang ke puskesmas mengeluh keputihan. Hasil anamnesis tidak gatal, encer, tidak berbau, tidak haid sejak 2 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 84, suhu 36,8. Abdomen tidak teraba massa dan tidak merasakan nyeri tekan. Pemeriksaan apakah yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut? A. Pap smear, B. Darah, C. Urin, D. IVA, E. USG. Jawaban yang paling tepat adalah D. IVA. Soal berikutnya, berdasarkan hasil survei pada sebuah desa, didapatkan data bahwa 65% WUS di desa tersebut memiliki faktor risiko kanker serviks. Namun, dari data cakupan pemeriksaan IVA tes, hanya 5% saja yang berpartisipasi pada program tersebut di puskesmas. Sebagian besar WUS lainnya tidak berpartisipasi karena tidak mengetahui tentang IVA tes dan tidak punya biaya ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Edukasi, B. Konseling, C. Sosialisasi BPJS, D. Melaporkan pada dinas sosial, E. Pendekatan kepada tokoh masyarakat. Jawaban yang benar adalah A. Edukasi. Kenapa? Karena wanita usia subur yang tidak berpartisipasi untuk melakukan pemeriksaan IVA tes mengeluh karena mereka tidak mengetahui tentang apa itu IVA tes dan tidak mempunyai biaya ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan cepat lelah. Hasil anamnesis sering merasa haus, sering PAK, terutama malam hari. Berat badan turun ekstrim. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah 140/80, nadi 84, suhu 36,8, berat badan 54, sebelumnya 65 kg. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Infeksi saluran kemih, B. Diabetes mellitus, C. Hipertensi, D. Nocturia, E. Anemia. Jawaban yang tepat adalah B. Diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus ditandai dengan penurunan berat badan secara drastis.